Sahabat pemirsa sekalian, kita lanjutkan bincang aktual bersama saya Sabto Waluyo dengan Kang Sunman Jaya Rukmandis. Al-Horang. Waalaikumsalam. Pendiri Partai Keadilan, ya, aktivis mahasiswa yang kemudian bergabung ke parlemen lewat pemilu 1999. Ya. Nah, Kang Sunman, ketika pemilu yang kedua pasca reformasi tahun 2004, kemudian terjadi lompatan dukungan masyarakat. Dari 7 orang anggota menjadi 45 ya waktu itu ya? Gimana tuh ceritanya, kepercayaan itu tinggi sekali? Pertama, ini sudah, maksud saya gini, ini anugerah ya, anugerah Allah SWT terutama. Yang kedua juga peran media nih, peran media yang mengangkat tentang beberapa prestasi mungkin selama kami yang 7 orang ini di fraksi reformasi khususnya. Yang ketiga juga memang aktivis PK itu yang kemudian menjadi Partai Keadilan ya. Saya kemudian jadi ketua S ya dalam Musyawarah Nasional Istimewa itu ketika PK bergabung ke PKS gitu. Nah, dari situ itu tahun 2002 ya. 2002. Jadi memang all out, luar biasa ya. Dan yang keempat ya harapan masyarakat menjadi sebagai partai alternatif mungkin gitu ya. Saya kira itu. Jadi salah satu signifikan ya, luar biasa lompatan dari 7 ke 45. Ya. Selalu menjadi headline dalam berita nasional, media nasional. Media massa itu luar biasa. Saya kira apresiasi ya, seperti Pak Dahlan Iskan yang menulis tentang Jawa Pos ya? Jawa Pos itu kan luar biasa. Terus Ibu Helvi Rosa itu menulis tentang bukan lagi dongeng. Sebuah buku cerita, story tentang perjuangan ya, anggota parlemen. Anggota parlemen. Kemudian teman-temannya juga rajin ke lapangan, Mas Sabto. Dia tidak menjadikan parlemen seperti Ivory Tower itu, bukan menara gading, bukan sebuah laboratorium, tapi dia langsung datang dan menyampaikan kepada masyarakat ya. Dan partai juga membantu tentang promosi-promosi aktivitas kita selama kerjasama dengan khususnya dengan Partai Amanat Nasional ya. Bergabung PAN 34, PK 7 menjadi 38, menjadi 41. 41 ini kemudian mengatakan Pak Arief Fatwa gitu menjadi wakil ketua DPR RI, Pak Irwan jadi komisi, khususnya Pak Amin Rais jadi ketua MPR. Gitu. Pasca reformasi. Iya. Dan waktu itu fraksi reformasi terkenal karena mengawal amandemen ya Undang-Undang Dasar. Iya, diantaranya. Waktu itu kita ada 5 orang ya kalau tidak salah menjadi anggota PAH 1, 4 orang, 1 orang di PAH 2. Jadi aktivis mahasiswa, aktivis dakwah, paham juga konstitusi ya? Oh iya, dan ya, kan kuliah saya juga di hukum dan politik gitu. Jadi saya kuliah di Fakultas Hukum di UIK, kemudian Fakultas Ilmu Politiknya di UT, Administrasi Negara gitu. Itu bukan soal kuliahnya saya kira, tapi pembekalan literatur yang menyadarkan saya lah tidak belajar banyak di perpustakaan gitu. Sehingga selain mengemban kegiatan dakwah, ya saya juga tidak meninggalkan akar akademik gitu. Ya, dan yang unik, Kang Sunman juga menulis buku kecil tentang Pancasila ya? Oh, ada. Setelah itu ya? Iya. Artinya tidak anti ya kepada dasar negara atau konstitusi? Pak Sabto, punten ini ya, saya tuh dari tahun 77 menjadi guru. Karena banyak sekolah SD Invest khususnya yang tidak ada kayak kekurangan guru. Dan saya mengajari SMP, SMA tentang PMP. Dan saya dari awal tidak pernah anti dengan Pancasila. Tidak pernah anti. Yang jadi masalah kan Pancasila 3 saja menurut saya waktu itu. Pertama definisi, kemudian internalisasi, yang kedua dia implementasi. Itu saja jadi masalah. Jadi kita menghormati TAP MPR nomor 2 tahun 78 ya, kita hormati. Katanya kita terlibat dalam 4 pilar dalam P4 itu terlibat ya. Dan kita ikut juga menyampaikan, mendiskusikan gitu, bahwa ini adalah satu hal yang indah, ideal gitu. Yang jadi masalah kan pengkonkretan itu ya, pengkonkretan.
implementasinya. Jadi dalam banyak kegiatan itu sangat banyak orasi-orasi lah, apalagi dalam penataran-penataran dia pola pendukung sekian jam. Tapi orang melihat kenyataannya mana gitu. Itu satu. Gitu. Yang kedua misalnya tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 885 tentang asas tunggal itu kan. Tentang ormas, undang-undang tentang keormasan. Nah, itu menafsirkan Pancasila secara tunggal ya, seragam. Iya, itu juga masalah baru. Jadi artinya sikap kritis tidak mengurangi loyalitas kepada negara ya? Iya, betul ya. Di sini saya waktu beda pendapat dengan pemerintah juga saya sampaikan di tempat-tempat terbuka. Itulah kemudian saya diculik, ditahan cukup lama. Saya pernah ditahan di Korem, sampai terakhir ditahan di Kodam 6 Siliwangi. Itu. Kemudian 2 tahun saya tahanan rumah itu Mel, terus 2 tahun. Ternyata dari 78 saya ditahan itu sampai dengan 98, artinya 20 tahun saya tidak boleh bikin paspor. Jadi nggak pernah bisa ke luar negeri, tidak bisa umroh, tidak bisa kemana-mana, apalagi seperti itu. Baru 90. Tapi tetap cinta Indonesia ya? Ya maaf saya ulangi, jadi 78 baru 88, 10 tahun maaf. 10 tahun. Saya koreksi ya. Selama 10 tahun, saya baru bisa bikin paspor itu tahun 88. Begitu dapat paspor, baru saya bisa mancanegara itu. Ya, Asia, kemudian Australia, Eropa, terus kemana-mana. Ya artinya loyalitas kepada NKRI. Iya, tetap kita kawal. Dan mungkin saya termasuk orang yang kalau khutbah, kalau ceramah itu mengatakan syukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat seluruhnya warga negara Indonesia di negara kesatuan Indonesia. Itu saya jarang dengar orang-orang itu kalau membuka untuk ceramah gitu misalnya dengan mensyukuri nikmat sebagai bangsa yang tinggal di negara Indonesia. Bukan bid'ah itu ya? Yang unik kemudian, ya setelah bergabung ke parlemen sebagai anggota DPR, sebagian kawan Kang Suman juga bergabung ke pemerintahan. Karena kemudian memenangkan pemilihan presiden yang didukungnya, jadi menteri. Semula tahun 99 kan kita. Oh, sejak 99 sudah ada ya gabungnya? Enggak, maksudnya kan memenangkan Pak Gus Dur itu jadi presiden kan? Iya, betul. Saya sekretaris fraksi reformasi waktu itu, memang beda pendapat waktu itu karena kami ingin Pak Amin yang maju, gitu. Pak Amin yang maju, dan terakhir fraksi, kemudian DPP memutuskan ke Pak Gus Dur, ya, itu yang pertama kali itu. Dan kemudian ada salah seorang kawan menjadi menteri. Nur Mahmudi, beliau diangkat menjadi Menteri Kehutanan, ya, demikian. Sehingga itu kekosongan diisi oleh Pak Samsul Balda mengganti PAW beliau. Dan saya kira sejak itu kita tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Bahkan sampai saat ini pun ketika PK menyatakan diri sebagai oposisi, kan menurut bahasa Presiden Sohibul Iman waktu itu oposisi loyal, gitu kan? Sebab tidak ada di negara sistem presidensial itu yang oposisi tidak ada. Semua kan bersatu sama-sama membuat undang-undang saja persetujuan bersama. Itu kan tidak bisa presiden sendiri, DPR sendiri tidak bisa. Persetujuan bersama. Demikian. Tapi kalau ditimbang-timbang, godaan yang lebih besar antara di luar pemerintahan, sikap kritis, dengan di dalam pemerintahan, mengelola negara, kira-kira mana yang lebih sulit? Hampir sama saja ya. Contoh kita berkoalisi kan dengan 4 orang menteri waktu itu di zaman Pak SBY, toh tidak menghilangkan sikap kritis kita dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar ya, untuk kebaikan, kemaslahatan, kemudian dan kebenaran, itu tidak pernah kita berperang. Dan kita berterus terang waktu itu menyampaikan beginilah pandangan PKS gitu dalam pandangan parlemen, sekalipun di kabinet kita ada menteri gitu. Dan tetap naik kereta juga Kang Suman waktu itu. Saya mengatakan tidak naik kereta, tapi masuk kereta. Kalau naik kereta bahaya tuh. Iya, jadi bagi pemirsa yang belum mengalami, di masa itu yang namanya KRL bukan seperti sekarang tertib ya. Di atasnya ada juga yang naik ya. Naik kereta ya. Itu kan baru payonan ya. Payonan menjadi Menhub, baru berubah tuh. Tidak boleh ada lagi orang di atas kereta, semuanya masuk. Ini salah satu kelebihan Kang Suman ya. Jadi dalam dunia yang serius politik, ternyata gue masih bisa humoris juga ya. Kita nggak pernah bayar, Pak.
Iya, perlu nggak bayar. Oh. Beli tiketnya gitu. Tiketnya beli, masuk kerja nggak bayar. Saya kira cuma Presiden Gus Dur yang bisa mengalahkan beliau ini. Tapi memang politik itu serius ya? Memang harus serius. Cuma base-nya apa gitu? Base dan targetnya apa? Kemudian kan politik itu wise ya. Jadi harus pandai-pandai memilih kata, menata bahasa, merajut makna gitu. Menimbang situasi dan kondisi dan dengan siapa lawan bicara. Itu pertimbangan-pertimbangan harus dengan arif dan bijaksana. Tidak asal meledak, tidak seperti bom tuh diledakan sama siapa, di mana bunyinya sama. Itu tidak bisa begitu. Ya, apalagi teks-teks negara ya, keputusan penting, undang-undang dasar misalnya ya. Iya. Tapi bertata krama, Pak. Bertata krama. Ya. Apa pasal yang Kang Suman ingat yang turut berperan fraksi reformasi atau PK di masa awal? Kalau di undang-undang dasar di undang-undang dasar misalnya. Itu kan tentang, memang kami pernah diajak waktu itu untuk masuk ke dalam grup mengubah Undang-Undang Dasar negara kita, khusus pasal 9 ayat 1 itu, supaya kembali ke teks Piagam Jakarta. Ya, kita waktu itu menawarkan dengan konsep Piagam Madinah gitu. Artinya negara ini melayani semua agama. Terus yang kedua juga dalam pandangan kami tidak ada kesalahan dari Undang-Undang Dasar itu. Yang ada kan tadi itu Pak, tentang penafsiran, tentang pelaksanaan itu. Nah, kemudian di Undang-Undang Pendidikan, demikian saya kira. Jadi konsistensi tetap dijaga ya, sambil memperjuangkan nilai-nilai idealisme sejak awal. Ya, karena itu Pak, di masa itu ya di parlemen itu kan tidak ada menang-menangan pertama tuh, ya. Yang kedua juga tidak ada hasil pribadi atau kelompok, tidak ada. Dia harus kolektif kolegial. Karena pada dasarnya juga tidak berhadapan DPR dengan presiden, tidak. Dia dengan persetujuan bersama, jadilah itu undang-undang itu. Ini khas sistem politik Indonesia. Ya, betul. Tanpa persetujuan tidak akan pernah ada undang-undang. Gitu. Ya. Jadi kalau kita fraksi PKS nih, punya RUU itu, jangan hantam kromo RUU usaha orang lain, karena kita punya agenda. Gitu. Jadi nggak boleh menang-menangan itu. Bahkan dalam beberapa hal saya mengingatkan, berpolitik itu bukan take and give, bukan, tapi how to give and to give more. Demikian, memberi ya memberilah. Pada saat itu orang akan memberi juga itu. Politisi yang sudah jadi filosof ini makin jarang kita temukan ini. Apalagi pasca reformasi. Baiklah pemirsa sekalian, kita lanjutkan dalam segmen berikutnya.